Ini pramugari kami berwajah yang ditinggal suami dan gagal dari pernikahan pertama, berwajah cantik, berhidung pesek, pokoknya berulang macam itu. Terus ya dia bilang ada yang tertarik gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kalam Misteri. Dan pada video kali ini Kalam Misteri akan membahas kasus yang mengejutkan dalam dunia penerbangan yang terjadi di Indonesia, namun mencuri perhatian media internasional. Insiden ini dianggap memalukan, karena pilot dan kopilot membuat pengumuman yang tidak pantas di dalam pesawat, serta disebutkan melakukan suara mendesah yang mengganggu dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan penumpang. Pukul 5 sore, kegelapan sudah mulai menyelimuti Bandara Juanda di Surabaya. Para penumpang Lion Air JT990 yang menuju Denpasar, Bali, telah tiba dengan harapan tinggi untuk perjalanan malam mereka. Namun, harapan itu segera tergantikan dengan kegelisahan. Saat pukul 7 malam, para penumpang yang sudah tiba 1 jam sebelumnya masih menunggu di area keberangkatan. Pesawat mereka seharusnya sudah berangkat pukul 7.15 malam, tetapi tidak ada tanda-tanda keberangkatan. Mereka duduk dengan sabar di depan pintu bandara, mengharapkan panggilan untuk naik ke pesawat. Namun, waktu terus berlalu tanpa ada informasi atau panggilan yang diberikan oleh petugas bandara. Pukul 7.30 malam, kegelisahan mulai menyelimuti sebagian penumpang. Beberapa mulai menggerutu dan marah karena keterlambatan yang tidak dijelaskan. Ketidakpastian semakin memuncak ketika mereka memutuskan untuk mendatangi kantor perwakilan Lion Air di bandara. Di sana, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak memperoleh jawaban yang memuaskan, memicu sedikit keributan antara penumpang dan petugas. Setelah situasi redam, mereka diminta kembali menunggu di depan pintu gerbang bandara. Namun, setelah menunggu lebih dari 1 jam sejak waktu keberangkatan yang seharusnya, akhirnya terdengar panggilan kepada penumpang Lion Air JT990. Penumpang-penumpang lega dan bersiap-siap untuk masuk ke pesawat. Salah satu penumpang, Lambertus, yang berada di barisan depan, merasa lega bahwa pesawat akhirnya akan segera berangkat. Sambil mengantri untuk masuk ke kabin, ia mulai menata barang bawaannya. Namun, kejutan tak terduga menanti mereka di dalam pesawat. Pengumuman aneh terdengar dari kru pesawat, yang tampaknya berasal dari pilot atau kopilot. Di dalam pesawat, suasana tegang dan penasaran mulai merayap. Lambertus bersiap untuk memberikan kesaksian tentang apa yang terjadi selama perjalanan ini, siap untuk mengungkapkan kejadian yang baru saja mereka alami di Bandara Juanda. Ini pramugari kami berwajah yang ditinggal suami dan gagal dari pernikahan pertama, berwajah cantik, berhidung pesek, pokoknya berulang macam itu. Terus ya dia bilang ada yang tertarik gitu kan. Ya semacam itulah kata-katanya ya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Lambertus sebelumnya, pengumuman tersebut terdengar seperti sebuah penawaran, meskipun memiliki nuansa yang tidak pantas karena menyoroti pramugari yang disebutkan memiliki penampilan yang menarik dan hidung pesek. Tidak hanya itu, status jandanya juga disebutkan secara eksplisit, yang menyebabkan kebingungan di antara para penumpang. Keadaan sibuk dengan menata tas di bagasi segera berlalu, dan suasana mulai hening ketika mereka bersiap untuk lepas landas. Saat itu, lampu kabin dipadamkan. Namun, sekali lagi terdengar suara samar-samar, mungkin desahan atau bisikan yang tidak jelas. Nah, waktu kita mau take off itu, pesawat kabin digelapkan, jadi hanya ada lampu ambient lighting ya Pak ya. Ambient lighting itu biru. Itu dari keadaan mau take off. Nah, tiba-tiba terdengar suara tuh seperti, sini dong, manggil-manggil gitu, lewat mikrofon kabin. Kesini dong, sini dong. Terus ada suara yang nggak jelas gitu, yang bisik-bisik gitu. Ketika itu, wajah-wajah para penumpang tidak hanya terheran-heran,
melainkan juga dipenuhi rasa panik dan ketakutan. Mereka dipenuhi berbagai spekulasi yang menghantui pikiran mereka. Apakah mungkin pilot mabuk, atau bahkan lebih buruk lagi, apakah pilot menggunakan obat-obatan terlarang? Namun, tidak ada yang tahu pasti. Meskipun dihadapkan dengan keanehan yang tidak biasa, tidak ada satupun dari mereka yang mengusulkan pembatalan penerbangan. Ada yang berani berdiri untuk mencari kepastian, tetapi seperti yang terlihat dari reaksi yang ia dapatkan, semua penumpang sama-sama bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, ia pun kembali duduk dengan kebingungan yang sama seperti yang dirasakan semua yang ada di dalam pesawat. Meskipun keadaan yang tak menentu, pesawat akhirnya melakukan take-off seperti yang dijadwalkan. Setelah lampu kabin dinyalakan dan pesawat mulai terbang, suasana menjadi riuh. Para penumpang mulai berbicara satu sama lain, bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka terbang dengan perasaan penasaran selama beberapa puluh menit. Namun keanehan tampaknya masih belum berakhir. Ketika pesawat hampir mencapai Denpasar, pramugari mengumumkan bahwa mereka akan segera mendarat. Tiba-tiba, ada suara yang menyela, mungkin dari pilot atau kopilot, yang langsung memotong pengumuman dan bertanya, "Transit kemana?" Pengumuman pun seketika berhenti. Kembali ke dalam kabin, ketegangan meluas karena keanehan selalu muncul saat pesawat akan lepas landas atau mendarat, momen-momen yang sangat krusial. Pesawat akhirnya mendarat dengan selamat pukul 10 malam, menuju area pemberhentian dengan lampu indikator sabuk pengaman baru saja dimatikan. Namun, tepat setelah itu, suasana hening terganggu oleh suara pengumuman dari pramugari menyambut kedatangan di Bandara Ngurah Rai, disertai dengan ucapan selamat malam. Namun, pengumuman itu diakhiri dengan suara aneh yang membuat beberapa penumpang terkejut. Ada seorang pria yang seperti berteriak dan mengatakan, "Krunya ngerok." Kejadian ini memicu emosi beberapa penumpang yang mulai menganggap bahwa pesawat sedang dikendalikan secara tidak serius, bahkan nyawa mereka dianggap taruhannya. Setelah pesawat benar-benar berhenti, beberapa orang bergerak menuju kokpit, termasuk Lambertus, dengan tujuan mencari penjelasan atas apa yang terjadi. Mereka mengetuk pintu kokpit dengan keras, memperburuk ketegangan di kabin. Pramugari berusaha menenangkan situasi, sementara penumpang bersikeras agar pilot membuka pintu kokpit. Akhirnya, pintu kokpit terbuka, namun tak seperti yang diharapkan. Tak ada penjelasan apapun. Pilot hanya sempat muncul dan tertawa, sebelum kembali menutup pintu. Dalam penjelasan yang dikutip dari media Tempo, beberapa penumpang melihat pilot masuk dengan mengangkat tangan sambil tertawa. Sikapnya terlihat seperti ejekan dan tantangan, tetapi maksudnya tidak jelas. Tidak ada penjelasan yang diberikan, dan penumpang akhirnya dipaksa untuk bergerak ke ruang kedatangan. Sikap pilot ini membuat Lambertus merasa tidak terima. Pada tanggal 15 November 2015, Lambertus membuat pengaduan ke Kementerian Perhubungan dan menulis di laman web bandara untuk menyelidiki kejadian tersebut. Kasus ini kemudian menjadi viral. Dan melalui Public Relations Manager dari maskapai penerbangan, Andi M. Saladin, disampaikan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan terhadap insiden tersebut. Jika terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh kru pesawat, mereka akan memberikan sanksi yang sesuai. Namun, jika laporan yang dibuat Lambertus terbukti tidak benar, pihak maskapai akan mengambil tindakan hukum balik terhadap Lambertus. Awalnya, respons dari pihak maskapai terlihat kurang responsif terhadap kasus ini. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul artikel dari media internasional seperti News.com dari Australia, Daily Mail dari Inggris, dan Tribune.pk dari Pakistan, serta berbagai media lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kasus ini menarik perhatian karena disebut sebagai yang pertama kali terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Pada tanggal 18 November 2015, pihak maskapai akhirnya merilis hasil penyelidikan mereka. Mereka membantah adanya penawaran dari pramugari kepada penumpang, seperti yang disampaikan sebelumnya. Menurut mereka, yang terjadi adalah pelanggaran terhadap protokol, di mana kopilot mengucapkan selamat ulang tahun kepada salah satu awak melalui pengeras suara.
Maskapai juga menjelaskan bahwa tidak ada indikasi pilot atau kopilot yang mabuk atau menggunakan obat terlarang. Mereka menambahkan bahwa suara yang terdengar seperti desahan disebabkan oleh mikrofon yang terlalu dekat dengan mulut. Sebagai konsekuensi dari pelanggaran protokol ini, kopilot diberi sanksi larangan terbang untuk periode waktu yang tidak ditentukan. Lambertus menanggapi pernyataan maskapai dengan tegas. Menurutnya, ia tidak mendengar ucapan selamat ulang tahun seperti yang dinyatakan oleh maskapai. Lambertus mengatakan bahwa yang jelas terdengar dan masih teringat olehnya adalah pramugari yang cantik dan ditinggalkan suami dalam pernikahan pertamanya, serta pengulangan kata janda, cantik, dan hidung pesek melalui pengeras suara. Menurut Lambertus, hal tersebut tidak sepantasnya disampaikan di atas pesawat. Untuk membuktikan klaimnya, Lambertus menantang maskapai untuk membuka rekaman suara tersebut kepada publik atau menghubungi penumpang lain yang juga terbang pada saat itu untuk mendapatkan kesaksian mereka. Lambertus yakin bahwa semua penumpang lain juga mendengar hal yang sama. Namun, kasus ini berhenti begitu saja setelah Menteri Perhubungan mendukung pernyataan maskapai. Menteri menyatakan bahwa suara aneh yang terdengar disebabkan oleh nafas tersengal-sengal dan mikrofon yang terlalu dekat dengan mulut. Setelah itu, kasus ini sepertinya tenggelam dan tidak mendapatkan penyelesaian lebih lanjut. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.